Pokari, sedang bingung dan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Oke, assalamualaikum warga Kemal. Udah keberapa nih, Ra? Ke-15. Satu lagi ya berarti. Gak kerasa, bentar lagi kalian berpisah sama kita. Apa nanti ada yang meneruskan ya. Nah, di episode kali ini juga gak akan kalah seru karena kita ada narasumber lagi. Modal. Terus kita hari ini akan membahas tentang fear of abandon. Apa sih fear of abandon tuh? Kalian mungkin pernah dengar ya. Terus kalau di translate kan abandonment tuh tak ditelantarkan, diabaikan. Terus fear berarti takut. Takutnya kayak gimana sih? Kan akan diabaikan. Gimana gitu ya? Langsung aja mungkin kita sama narasumber kita hari ini adalah dosen kita. Pasti kalian pada tahu lah. Iya. Jadi kalau ada tahu, mungkin ada yang pernah diajar juga sama Bu Dewi Rosiana. Assalamualaikum Ibu. Salam. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Padat merayap tapi alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah kita dapat jadwal yang pas ya Bu akhirnya. Udah. Langsung aja ya Bu, kita langsung ngebahas tentang fear of abandon-nya. Sebenarnya apa sih fear of abandon itu? Iya, fear of abandon itu adalah perasaan ya. Nah, si perasaan itu bisa disertai dengan juga pemikiran, terus mungkin juga seringkali kita bisa lihat sampai ke perilaku ya, disadari atau tidak disadari. Itu orang yang mengalami fear of abandon, dia berpikir, merasa sampai berperilaku gitu ya, yang dia itu punya ketakutan, rasa ketakutan kehilangan yang berlebihan, sehingga membuat si relasinya dia, hubungan dia dengan temannya, dengan pasangannya itu jadi nggak sehat gitu, karena ada satu ketakutan kehilangan yang berlebihan. Jadi yang kita garis bawahin berlebihannya gitu ya, karena pada orang normal mah pasti ketakutan, khawatiran tuh ada gitu, cuman nggak terlalu berlebihan. Nah kalau yang ini berlebihan gitu. Berlebihan itu kayak gimana sih, kayak bedanya sama orang normal? Iya, nah kalau yang berlebihan ini dia sampai seringkali tidak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa ngendaliin dirinya gitu. Nah kan karena kalau kita susur lagi ya si faktor penyebabnya ini, ada juga faktor penyebab dari dalam diri yang memang sudah terbentuknya mungkin semenjak dia kecil gitu, atau dia pernah mengalami trauma tertentu gitu ya, yang memang belum sembuh, sehingga dia membuat, jadi dari cara dia berpikir gitu ya, cara dia memaknakan satu kejadian itu bisa beda dengan orang lain. Contohnya misalnya orang yang fear of abandon itu misalnya sulit percaya sama orang lain. Walaupun ada orang yang berbuat baik, kalau orang normal mah meresponnya berbuat baik, dia senang dong kalau ada orang berbuat baik gitu ya. Nah sementara kalau dia bisa jadi dia itu curiga, kenapa sih baik sama aku, jangan-jangan ada apa-apanya ya gitu loh. Nah jadi si stimulusnya sama gitu. Secara positive fear of abandon ini dia direspon dengan kecurigaan gitu loh. Terus misalnya pada saat ada orang yang mengkritik misalnya, itu kalau misalnya orang yang normal itu dia terima kritiknya itu sebagai untuk perbaikan diri ke depannya, oke, berarti ke depannya aku harus kayak gini ya gitu ya, langsung dia berpikir pada solusi masalah gitu. Kalau yang fear of abandon bisa jadi kalau dia dikritik tuh tersinggung gitu, terlalu tersinggung, karena dia pikir itu adalah diri dia yang dipertanyakan, diri dia yang ditolak kayak gitu loh. Jadi dia ngerasanya tuh kayak gitu, padahal orang yang ngeritik sih misalnya
fair-fair aja gitu ngeritiknya gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gitu, bedanya dengan orang yang normal. Kalau misalkan penyebabnya sendiri tuh kenapa sih Bu? Kan tadi juga Ibu udah sedikit menyinggung tentang trauma masa lalu. Ya, penyebabnya itu secara umum ada dua ya. Ada faktor yang mempengaruhinya itu ada yang faktor nature ya. Nature itu bawaan. Salah satunya adalah kepribadian gitu ya. Kalau nature kepribadian, temperamen kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah nurture atau lingkungan. Bisa jadi dari pola asuh, dari bagaimana orang dewasa di lingkungan keluarga kita sejak kita kecil memperlakukan kita gitu ya. Jadi ada, atau juga bisa jadi lingkungan-lingkungan sosial yang lain yang signifikan buat kita gitu ya, memperlakukan kita, itu faktor lingkungan. Dua faktor itu. Jadi misalnya kalau bagaimana perlakuan dari lingkungan keluarga, misalnya kita bisa lihat gimana sih attachment stylenya gitu ya, gaya attachmentnya, seberapa anak itu ya sejak kecil dia itu punya bagaimana relasinya dengan orang-orang yang mengasuh. Yang mengasuh itu kan bukan hanya orang tua ya, bisa jadi pengasuh, bisa jadi keluarga besar gitu ya, yang ikut mengasuh jadi caregiver anak semenjak dia kecil. Nah, yang gaya attachment yang sehat itu adalah yang secure gitu ya, yang secure. Di mana anak ngerasa nyaman sama pengasuhnya atau sama orang dewasa di sekitarnya atau orang tuanya, karena emang si figur orang dewasa ini selalu ada pada saat anak butuh. Pada saat terus memberikan kepastian gitu ya, memberikan kepastian. Misalnya orang tuanya pergi kerja, tapi anak tuh tahu kapan perginya dan kapan pulangnya. Dan pada saat dijanjiin pulang jam sekian, beneran pulang. Gitu. Pada saat anak itu secure attachment, maka ciri-cirinya itu adalah dia sedih atau khawatir pada saat orang tuanya. Sedihnya nggak berlebihan karena dia tahu bahwa pisah selama berapa jam tapi nanti akan ketemu lagi gitu kan ya. Dia ngerasain kebutuhan terhadap orang dewasa atau orang tuanya, tapi kebutuhannya itu semakin lama semakin dia bisa independen. Jadi dia butuh tapi tidak terlalu bahwa kalau nggak ada orang tua aku jadi nggak bisa apa-apa, nggak gitu. Tapi ada kebutuhan. Nah, terus udah gitu kalau yang bermasalah adalah jenis attachment-nya yang avoidant attachment sama yang ambivalent attachment. Kalau yang avoidant itu kan si orang tuanya itu menolak, terus kadang melakukan perilaku agresi kayak gitu ya, sehingga membuat anak tuh ngerasa nggak dilindungin, buat anak tuh ngerasa nggak aman justru kalau bareng sama orang tuanya gitu ya. Nah, kalau yang nggak bagus juga adalah yang ambivalent attachment, yang kalau itu nggak konsisten, jadi inkonsisten, moody, terus kadang baik kadang nggak baik, sehingga membuat anak jadi ngerasa nggak ada kepastian. Pada saat sekali saya butuh, kadang orang tuanya memenuhi kebutuhan dia baik, tapi sering kali juga enggak gitu ya, bikin anak bingung. Nah, ini juga bentuk attachment yang nggak baik, sehingga anak akan jadi yang ambivalent attachment ini, anaknya akan jadi anak yang pencemas, anak yang ngerasa nggak aman, anak yang rewel, terus anak yang moodnya juga secara umum nggak bagus gitu ya. Itu mungkin yang faktor-faktor yang bisa dari nature sama nurture-nya ya, yang berpengaruh pada kecenderungan orang fear of abandon.
tuh kalau misalkan penyebabnya tuh emang selalu dari orang tua gitu, apakah bisa si anak itu atau si seseorang itu yang fear of abandonment itu disebabkan oleh faktor selain dari pengasuhan? Nah, oke. Bisa jadi kejadian traumatik ya, kejadian traumatis gitu. Itu faktor luar ya. Tapi ada juga misalnya temperamen. Tadi kita bahas faktor nature ya, pengasuhan ya. Tapi kita sekarang juga bisa jadi temperamen anak. Kan ada anak yang lebih mudah untuk khawatir ya. Ada anak yang lebih mudah untuk panik gitu ya, terutama dalam situasi sosial. Nah, jadi si temperamen ini kan membedakan anak yang sensitif sama yang kurang sensitif. Nah, anak yang lebih sensitif gitu ya, itu memang punya kecenderungan untuk dia fear of abandon gitu ya. Terus tapi biasanya sekali lagi ini nyambung nih, anak yang dengan temperamen lebih sensitif, lebih mudah panik ini biasanya juga berasal dari keluarganya bermasalah gitu. Gitu. Tapi nggak selalu ya. Ada juga yang keluarganya baik, tapi kakaknya lebih sensitif dibanding adiknya gitu kan, ada kayak gitu ya. Nah, cuman memang kalau kita lihat sampai ke masalah gangguan berarti ada faktor lingkungan sama faktor temperamen yang berinteraksi nih sehingga jadi pas gitu ya, jadi lebih parah. Nah, kalau kita lihat dari selain temperamen ada juga yang namanya core belief. Core belief itu adalah sebuah skema gitu ya, cara framework lah, cara kita berpikir yang itu akan kebawa sampai kita dewasa, yang si cara berpikirnya itu jadi berpengaruh pada emosi kita sama cara kita berperilaku. Jadi si core belief itu ada banyak core belief. Nah, misalnya gini, ada orang yang punya core belief-nya nih, yang punya kecenderungan terhadap fear of abandon ya, orang yang mistrust, yang jadi dia berpikir, core belief-nya dia itu gini, dia mempersepsi lingkungan, framework berpikirnya dia adalah gini, saya mah selalu jadi orang yang ditinggalin sama orang lain. Teman-teman aku dari aku SD, TK, terus dia ingat aku mah selalu ditinggalin. Kejadian sebenarnya nggak selalu kayak begitu, tapi dia mempersepsi bahwa aku mah adalah orang yang selalu ditinggalkan oleh orang yang dekat sama aku. Itu adalah mistrust sama abuse core belief. Atau aku tuh selalu disakitin gitu, aku tuh selalu dimanfaatin. Nah, itu adalah core belief. Jadi pada saat dia diperlakukan baik sama orang, tadi misalnya ada orang yang perlakukan dia baik, dia curiga kayak ini ada orang pasti mau manfaatin aku deh, nanti kalau aku udah ngasih manfaat ke dia pasti dia ninggalin aku deh gitu. Nah, itu tuh adalah core belief gitu. Jadi si core belief tertentu juga punya kecenderungan orang jadi fear of abandon gitu. Ada core belief lain, misalnya yang emotional deprivation gitu ya. Misalnya dia berpikirnya aku mah kesepian, aku tuh sendirian, aku tuh nggak dapet kasih sayang yang aku butuhkan. Itu dia bisa merasionalisasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Buktinya ya waktu aku kecil ya, orang tua aku selalu ninggalin aku, mereka mah lebih milih kerjaan daripada ngurusin aku tuh nggak pernah ditemenin, aku nih selalu sendirian, aku tuh nggak punya
di hidup aku tuh nggak punya seseorang yang bener-bener sayang sama aku. Orang tua aku cuman seperlunya doang gitu, cuman malam doang adanya, selebihnya mereka sibuk sendiri. Ada itu core belief yang lain lagi kayak gitu. Terus ada juga yang defektif core belief gitu. Dia berpikirnya bahwa kalau aku tuh nggak mau nunjukin apa yang sebenarnya diri aku karena orang tuh lebih suka aku yang bertopeng. Kalau orang udah tahu jelek-jeleknya aku, mereka pasti ninggalin aku. Itu jadi dia meyakini itu sepanjang hidupnya, sehingga pada saat di setiap situasi dia tuh ngerasa dia tuh harus jadi orang yang bertopeng, ketutup gitu ya. Terus dia berpikir bahwa aku tuh tidak layak dicintai seperti aku apa adanya. Maka kalau aku butuh cinta, aku tuh harus punya topeng. Aku tuh nggak boleh nunjukin diri aku yang sebenarnya. Nah, kalau dipikir-pikir, mungkin di antara kita gitu ya, teman-teman yang jadi pendengar nih, bisa jadi kayaknya aku kayak gitu deh. Sangat mungkin, dan sangat mungkin kita sendiri nggak nyadar core belief kita apa gitu. Padahal si core belief kita itu sangat mempengaruhi cara kita merespon stimulus, cara merespon lingkungan. Bisa jadi stimulusnya mah netral-netral aja gitu ya, baik-baik aja, tapi kitanya karena core belief kitanya negatif, sehingga kitanya selalu curigaan gitu ya. Karena core belief itu sekali lagi adalah apa sih, cara kita, skema ya, framework kita berpikir gitu. Terus ada juga lagi core belief yang failure. Jadi yang dipikirkan adalah aku tuh dibandingin teman-teman aku tuh selalu paling bodoh, paling jelek, paling miskin gitu. Jadi dia tuh, aku tuh membandingkan dengan diri aku, dengan lingkungan teman-teman ataupun tetangga ataupun siapa itu, aku tuh jelek. Aku tuh nggak sepinter kakak aku nggak secantik adik aku. Pokoknya dia memposisikan diri pada saat membandingkan dengan orang lain, dia tuh yang dia lihat kekurangan dia. Jadi kalau misal ditanya apa kelebihan kamu, berat badan. Apa kekurangan kamu? Nggak cantik. Kok kayaknya semuanya yang negatif-negatif ya gitu. Padahal bisa jadi secara realnya dia mah cantik gitu, secara realnya dia pinter gitu. Tapi core belief dia adalah ada sesuatu yang salah dengan aku, yaitu aku kurang baik dibandingkan orang lain. Ada nggak nih di antara pendengar yang teman-teman yang kok aku ngerasa kayak gitu ya, tapi itu tuh kayak sesuatu yang otomatis loh, kayak otomatis aja gitu. Begitu kita misalnya gaul sama teman-teman, berada di lingkungan gitu ya, terus tiba-tiba kita ngerasa yang kita rasakan tuh lebih sering kitanya ngerasanya mindernya gitu, kita ngerasanya kita tuh kalah gitu, padahal belum tentu ya. Jadi selain tadi temperamen, attachment style, juga ada core belief ya. Dan biasanya kalau ada juga sih praktisi psikologi, para psikolog yang yang harus dirubah itu adalah core belief-nya, supaya orang bisa jadi berubah gitu cara berpikirnya, terus jadi dia mempersepsinya jadi lebih positif gitu ya. Terus Ibu kan tadi disebutkan dari attachment, terus ngatur-ngaturnya kayak gitu. Nah terus misalnya kalau pola asuh itu kan pas masa kecil gitu ya Bu, nah itu apa ya pengaruhnya sampai ke relasi sosial yang sekarang, mungkin sama teman sebaya atau relasi interpersonalnya itu kayak gimana sih Bu, yang fear of abandonment? Kan walaupun misalnya pola asuh itu kan dari mulai kecil sampai sekarang kita masih berinteraksi nggak dengan orang tua kita, masih ya, dan polanya relatif sama gitu ya.
Kalau jadi semenjak kecil kita kan kayak lingkaran-lingkaran gitu, kita pertama aku nyala tuh. pada saat aku berinteraksi sama lingkungan, walaupun semakin besar lingkungannya. Ibu maaf, kayaknya tadi wifi-nya keputus, bisa diulang. Oh ya, si pola asuh ini kenapa bisa kebawa sampai kita dewasa? Si dampaknya adalah karena si pola asuh ini adalah kayak kita jadikan acuan bagaimana kita berinteraksi sama lingkungan. Kan yang netapin standar baik buruk, terus udah gitu bagaimana cara berkomunikasi, berinteraksi itu kan dari pola asuh ya. Nah, kita itu tuh jadi apa namanya, acuannya kita kalau misalnya aku mau misalnya kita menaati aturan atau kita nggak menaati aturan, kita belajarnya dari mana? Pertama-tama kan pasti dari pola asuh kan, gitu, kayak gitu. Bagaimana kita berespon pada saat kita nggak suka, kita dapetnya dari mana? Dari pola asuh, gitu ya. Kita belajarnya kayak gitu kan. Nah, reward dan punishment yang diterapkan, terus gaya komunikasi, gitu kan. Apakah pada saat ada masalah itu sifatnya lebih dua arah atau satu arah, kita belajarnya dari pola asuh gitu. Makanya si pola asuh ini bakal kita terapin secara sadar nggak sadar, kita terapin di masyarakat sampai kita udah besar gitu. Dan mungkin si pola asuh itu bisa kita terapin juga, kita turunin juga ke anak kita gitu. Oh ya Ibu, tadi berarti kalau misalnya suka jadi menarik diri atau kayak gimana gitu Bu, atau ke relasi interpersonal mungkin dia jadi berhubungan sama lawan jenis, atau adakah pengaruhnya gitu Bu? Ini kaitannya dengan orang yang fear of abandon ya. Iya, kalau orang yang punya fear of abandon, dan apalagi kalau misalnya dia tadi dipengaruhi oleh masa kecilnya, pola asuhnya gitu ya, terus apalagi tambah dengan temperamen, punya core belief gitu ya, itu akan berpengaruh banget kepada hubungannya sampai ke pernikahan loh, sampai ke pernikahan. Jadi bisa jadi dia jadi orang yang punya hubungannya nggak sehat, karena misalnya bisa jadi dia sulit berkomitmen terhadap hubungan ya. Kalau pada saat ada orang yang udah serius, terus dia yang nggak bisa serius, dia yang takut. Jadi daripada aku ditinggalin, mendingan aku yang ninggalin duluan. Atau nggak mau memulai hubungan, bisa jadi yang aku mah cuman deket-deket aja, tapi kalau sampai serius nggak mau soalnya alasannya sih bisa macam-macam, sebelum waktunya untuk serius, padahal usianya udah cocok gitu ya. Intinya sulit aja dia berkomitmen terhadap hubungan, bisa jadi menghindari satu komitmen, ataupun dia yang ninggalin duluan, atau ada juga yang hubungan tidak sehatnya itu jadi overprotective banget terhadap pasangannya, takut kehilangan, cemburuan, terus pokoknya overprotective aja gitu terhadap pasangannya, curigaan kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang terlalu gitu ya, karena dia itu pada dasarnya kan nggak percaya sama orang, khawatir gitu, hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi, dia udah memprediksi, pasti nih kalau udah jarang nelfon, kalau ngechatnya ngebalesnya udah pendek-pendek, ini mah pertanda pastilah ini pasti gitu.
Kalau misalkan untuk ciri-cirinya sendiri, jalannya ada gejala DSM-5. Ya, gejalanya ya, orang yang fear of abandon itu pertama kalau dikritik, dapat kritikan, dia tersinggung berlebihan. Jadi sulit menerima kritik itu dengan rasional gitu. Kan pikirin aja dulu isi kritiknya, nggak bisa gitu. Tapi dia udah langsung pasti nih, kalau saya dikritik itu arahnya saya mau ditolak dan saya mau dibuang gitu ya. Dia arahnya kayak gitu. Jadi defensif dia akhirnya misalnya. Terus nggak suka penolakan, terus sulit percaya sama orang lain, even sama teman sendiri gitu. Jadi agak capek kalau pacaran sama orang kayak gini, atau temenan aja, sobatan aja juga agak capek gitu, karena orangnya nggak percayaan. Terus bisa jadi sulit memulai pertemanan baru gitu, karena kan orang nggak nyaman sama dia dan dia juga nggak gampang untuk percaya sama orang lain, karena kepercayaan kan dua arah ya. Sulit berkomitmen terhadap hubungan, pertama bisa kelihatannya itu pada hubungan romantis gitu ya. Bisa jadi sulit berkomitmen, atau kayak tadi menghindari komitmen, atau malah pada saat sudah berkomitmen dia kayak overprotective sama pasangannya. Nah, lalu dia menyalahkan diri sendiri pada saat dia kehilangan teman, sahabat, atau pasangannya. Kan bisa jadi misalnya sahabatnya pergi, jadi pindah kota, itu mah kan itu nggak selalu berarti itu salah dia kan. Dan itu bisa jadi kan sebenarnya pertemanan itu bisa tetap berlanjut gitu ya, tapi buat dia bereaksinya berlebihan. Aduh, teman saya pindah pasti gara-gara saya deh gitu. Jadi lebih menyalahkan diri sendiri, karena pada dasarnya dia nggak pede, atau dia tadi misalnya ada core belief yang aku tuh nggak layak ya, makanya teman aku nggak mau sama aku lagi gitu. Terus memaksakan hubungan yang nggak sehat. Tadi memaksakan hubungan yang nggak sehat bisa jadi overprotective gitu. Jadi kalau ada pasangan yang dia ngontrol banget ke kalian, udah makan apa, di mana, setiap setengah jam sekali kamu harus ngechat, terus harus video call supaya kelihatan kamu di mana. Coba deh dipikir-pikir lagi, jangan-jangan dia tuh fear of abandon gitu ya. Terus dia memaksakan hubungan yang tidak sehat, yang akhirnya jadi nggak nyaman buat pasangannya. Lanjut nih Bu, jadi kita kan semester 4 nih, kemarin tuh baru aja belajar perilaku abnormal dewasa. Putus-putus ih. Oh iya Ibu, masih putus-putus nggak Bu? Halo? Halo Ibu? Udah? Iya, masih. Sok dicoba lagi. Oh, masih putus-putus. Di kita Kalau sekarang gimana Bu? Nah, sekarang udah sok. Ya, udah lebih baik. Dekat ya. Enggak. Jadi kita tuh kan kemarin dari abis semester 4 nih ya Bu, naik 5. Nah pas di semester 4 itu kita belajar perilaku abnormal dewasa. Terus ada sempat belajar tentang separate anxiety disorder. Itu menurut aku dari penjelasan Ibu gitu ya, itu tuh mirip-mirip Bu sama fear of abandon. Apakah itu sama atau kayak gimana gitu Bu? Ibu maaf masih di mute. Apa tadi, anxiety disorder apa? Separate anxiety disorder. Oh ya. Mirip emang. Karena yang separate anxiety disorder itu ada sama-sama dia ada takut berpisah gitu ya, pokoknya dengan momen-momen perpisahan tuh takut gitu ya.
Terus udah gitu ketakutannya yang sangat mendalam gitu. Fear of abandon sama separation anxiety itu, kalau misalnya yang fear of abandon ini dia mencakup juga jadi nggak selalu perpisahan, tapi bisa jadi dia itu menghindari dianya sendiri yang membatasi diri supaya jangan terlalu dekat, karena aku takut nanti kalau misalnya udah deket, aku takutnya aku ditinggalin gitu kan. Nah, separation anxiety disorder kaitannya dengan dianya yang nggak bisa ngelepasin gitu kan ya, nggak bisa ngelepasin, atau dia ditandai dengan dia memaknakan perpisahan tuh jadi sesuatu yang lebay gitu ya, yang pemaknaan dia tuh aduh kiamat lah kalau pisah tuh gitu. Nah gitu, mungkin beda-beda dikit ya gitu. Dan kalau misalnya kayaknya kalau kita bicara disorder itu udah sampai gangguan kan gitu ya. Sementara fear of abandon ini nggak separah disorder gitu. Ya kalau dari kajian-kajian ketakutannya memang nggak rasional, tapi belum sampai yang dikatakan disorder gitu ya. Jadi levelnya mungkin itu lebih tinggi kayak yang disorder. Untuk penanganan itu sendiri kayak gimana? Biasanya. Iya. Nah, penanganannya pertama kan orang perlu tahu dulu core beliefnya apa. Tadi apakah core beliefnya itu aku itu tidak layak dicintai karena aku tidak baik, tidak cukup baik. Apakah aku itu misalnya aku nggak percaya sama orang lain dan orang lain itu suka menyakiti aku. Jadi ada beberapa core belief yang negatif itu ya, diidentifikasi dulu. Nah biasanya memang ada alat ukurnya gitu. Biasanya ada juga yang dalam bentuk kuesioner. Terus kita disuruh ngisi beberapa core belief, nanti mana yang paling dominan gitu si core belief itu. Nah pertama biasanya orang tuh disuruh sadar dulu, oh kalau kamu tuh punya core belief itu loh, makanya dengan core belief kamu yang misalnya mistrust gitu ya, nggak percaya sama orang, kamu selalu pada saat ada orang yang berbuat baik pun kamu curiga sama dia. Jadi ini tuh cara berpikir kamu loh, kamu punya frame berpikir yang kayak gini loh. Jadi pertama dibikin awareness dulu, dia dibikin sadar dulu tentang core belief yang dia milikinya apa. Baru setelah itu nanti secara bertahap, nggak gampang, yaitu secara pelan-pelan dia mulai memperbaiki cara berpikirnya dia gitu, cara berpikirnya dia. Nah ada juga yang menyarankan bahwa perlu fokus pada momen saat ini, perlu mindful deh. Kan kalau misalnya yang berlebihan itu kadang-kadang nggak bisa ngelihat fakta ya. Faktanya orang ngomong A, tapi dia dengan core belief-nya dia mempersepsinya A plus B plus C gitu kan, jadi berlebihan kan gitu. Akhirnya reaksi dia sok kamu sekarang fokus aja dengan orang tuh ngomongnya apa, faktanya orang ngomongnya kayak gini loh gitu, fokus pada fakta. Maka diajarkan secara kognitif dia itu merespon sesuai dengan apa yang ada di fakta, dan menyadari bahwa seringkali saya tuh ngeresponnya teh plus padahal sebenarnya faktanya cuma itu doang gitu. Terus apalagi disarankan juga dia mengidentifikasi hubungan-hubungan yang toksik
Bisa jadi dari keluarga terdekat, dari lingkungan pertemanan. Bisa mungkin kan kita tuh ngerasa kita nyaman sama seseorang, padahal sebenarnya orang itu tuh toksik, dan ketoksikan orang itu berpengaruh negatif pada kita dan banyak memberi kontribusi terhadap kita menjadi fear of abandon gitu ya. Nah, maka kita identifikasi, terus kita sadar, oh berarti ini hubungan yang toksik nih, perlu kita jaga jarak nih sama orang-orang ini gitu. Lalu juga kan kita perlu mengidentifikasi kira-kira apa triggernya gitu. Triggernya apa yang bikin kita ngerasa kayak gitu. Bikin kita tiba-tiba kita berpikir bahwa kita tuh ngerasa nggak dicintai, bahwa kita tuh nggak layak. Apa sih yang jadi triggernya? Kita perlu menyadari. Nah, kalau yang di bagian kita menyadari ini teh biasanya kalau sama psikolog dibikin kayak journaling. Nah, gitu di journaling gitu, orang disuruh untuk mengidentifikasi dan nyadari, nulis gitu ya, atau mengungkapkan pada momen ini aku ngerasa kayak gini gitu ya. Dan juga dibantu untuk ada exercise, bagaimana caranya menjalin hubungan yang positif, baik sama pasangan, sama temen gitu ya. Jadi belajar bagaimana membina hubungan. Ada keterampilan yang perlu diajarin gitu. Misalnya kan kita kan sering kali ya, kalau misalnya orang ngelihat orang-orang yang fear of abandon itu jadi orang yang nggak percayaan, itu kan berarti itu kan keterampilan sosialnya jelek ya dalam bangun hubungan. Kan orang lain juga nggak senang ya kalau diperlakukan nggak dipercaya, maka dilatihkan gitu. Kamu cara berpikirnya diperbaiki, lalu kamu juga cara pengucapannya pada saat ada orang ngomong A, kamu responnya gimana supaya orangnya juga nyaman gitu ya. Jadi diajarkan mengeliminir si keterampilan yang salah gitu dalam menjalin hubungan. Ya, Bu. Berarti itu kan cara mengatasinya kurang lebih kayak gitu ya, Bu. Terus seberapa parah sih, Bu, orang yang fear of abandon harus dirujuk ke psikolog atau ya seenggaknya yang tes core belief itu? Iya. Nah, memang kayak untuk menyadari core belief itu butuh ahli gitu. Jadi agak sulit kalau misalnya sendiri gitu. Jadi makanya kalau dibilang perlu sebaiknya dia konsultasi sama ahlinya, karena biar ada orang yang memandu dia. Alat ukurnya apa? Walaupun emang pada saat mengisi itu self assessment ya bisa diisi sendiri, tapi harus ada orang yang memandu. Terus men-scoringnya gimana? Nah, cara nginterpretasinya gimana? Kan gitu ya. Kayak gitu. Terus selain itu, kalau misalnya aku core belief yang aku mistrust dan abuse, apa bedanya dengan core belief yang failure? Kan cara berpikirnya jelas beda dong. Maka nanti saran penanganannya mana yang lebih ya akan beda kan. Maka kalau kayak gitu kan berarti butuh ahli ya. Misalkan kalau kita mendapatkan dengan nggak kedengeran saya. Ya. Nah, misalkan nih kita dihadapkan dengan seseorang yang memiliki fear of abandon gitu. Kan kayak orang tua kita, mereka yang jadi berubah jadi overprotective ke kita, atau teman kita yang punya hal seperti itu gitu. Kita sebagai diri kita gitu, gimana cara untuk menyikapinya? Cara untuk membantunya gitu. Ya, untuk membantu dia, pertama membantu dia mengidentifikasi core belief-nya ya, gitu ya. Terus juga menyadarkan dia bahwa nggak nyaman loh diperlakukan seperti itu, gitu ya. Dia sadar dulu dampaknya apa sih, dampak yang dirasakan dari cara dia
berperilaku seperti itu tuh ada kita nggak nyaman sebagai anak. Nah, selain itu ada aktivitas-aktivitas yang disarankan untuk orang mengurangi fear of abandon. Sebenarnya kan gini, tadi kan ada mindfulness ya. Mindfulness itu gunanya apa? Mindfulness itu supaya kita tuh fokus pada momen saat ini dan kita bisa objektif dengan apa. Jadi stimulusnya A ya kita mempersepsinya A gitu, nggak lebih gitu ya. Butuh mindfulness. Nah, maka ada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk mindfulness. Misalnya apa? Jalan kaki yang jalan yang kita ngerasain banget hawanya, udaranya sambil jalan tuh kita ngerasain mataharinya tuh anget ya, kena ke kulit, terus kita ngerasain anginnya semilirnya tuh ada dari sebelah kanan ya gitu, terasa. Nah, jadi si aktivitas jalan yang nggak sekedar jalan, tapi yang si alat indera kita tuh menyadari gitu apa yang dia rasakan. Orang yang fear of abandon kenapa perlu dibikin aktivitas mindfulness? Karena dia sekali lagi tidak fokus pada apa yang ada saat ini, tapi yang pada masa lalu, mungkin kejadian traumatisnya, pikiran dia yang plus gitu. Jadi dia tuh nggak here and now gitu. Jadi dia tuh perlu dibikin here and now. Udah rasain, nikmatin apa yang saat ini. Maka kalau pada saat kalian lagi sakit, lagi sedih, itu pun rasain sedihnya, rasain sakitnya gitu, apa adanya dia, tapi nggak perlu dilebih-lebihin gitu. Maka sebenarnya jadi kayak selain alat indera ya yang perlu aktif pada saat aktivitas mindfulness, juga si perasaan kita. Kita nggak perlu judge juga dengan perasaan kita, cengeng banget sih, ada suara hati yang gitu, jangan gitu cengeng. Udah ngalir aja, ya udah aku emang sekarang lagi ngerasa terpuruk, aku lagi ngerasa nggak nyaman, aku lagi pengen nangis banget, dirasain aja gitu. Nah itu juga aktivitas rasain itu juga latihan untuk mengidentifikasi emosi kita, mengenali emosi kita, sehingga sekali lagi diri kita sendiri ngerasa diakui dan nanti pada tahap berikutnya divalidasi. Oh ya, memang momen ini adalah momen yang gak mudah, jadi wajar kalau sekarang aku ngerasa cemas gitu. Kita pun kita nggak selalu bisa ngarepin orang lain, misalnya ya udah kita akan memvalidasi, mengenali perasaan kita dan memvalidasi apa yang terjadi pada diri kita gitu. Jadi si feeling kita, emosi-emosi kita juga terperhatikan gitu ya. Nanti pada akhirnya kita bisa menerima apa yang kita rasain. Khasiat tubuh itu ada kurang kedengeran. Ya. Ya, coba lagi. Udah kedengeran, Bu? Ya. Kedengeran, Bu? Kedengeran. Nah, ini udah jelas. Ibu, ini pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan atau saran gitu buat orang-orang yang lagi ngerasa fear of abandon atau enggak, dari sepanjang nonton video ini gitu ya, Bu ngerasa kayak iya juga ya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa ada ciri-ciri tadi ya, dari ciri-ciri orang yang fear of abandon, yang kalau tersinggung banget kalau dikritik, yang nggak suka penolakan, yang sulit berkomitmen dan sebagainya itu ya, kita misalnya ngerasa kok ada ya ciri-ciri kita kayak gitu, sebaiknya kita mulai dengan yuk kenali core belief kita apa. Jangan ada dari core belief kita yang
cara berpikir kita yang kurang tepat sehingga kita mempersepsi lingkungan jadi salah gitu. Nah, kalau di sini adalah sebenarnya cara menanganinya adalah dengan kita melihat pada diri kita. Akan jadi repot kalau misalnya kita ya aku jadi kayak gini tuh gara-gara ibu aku, berarti ibu aku yang harus dirubah. Oh, repot banget gitu. Udah aja yuk kita mulai dari diri kita gitu ya. Walaupun kita tahu ada faktor pola asuh misalnya gitu ya, ada faktor toxic relationship, tapi jangan dari situ deh. Udah yuk mulainya dari diri kita aja dulu, core belief kitanya dulu aja dikenalin, dan setelah itu kita mulai dari situ memperbaiki dirinya gitu ya. Itu bisa terjadi sama semua orang gitu ya. Maka itulah gunanya psikolog. Gunanya psikolog untuk membantu orang lain. Dan bagi teman-teman juga, ini Rara sama Zaneta yang udah belajar lebih banyak mungkin tentang fear of abandon, mungkin kalau ada kesempatan untuk bantu teman, ayo kita bantu teman gitu ya. Kita saling bantu. Ya udah, mungkin ya Bu, segitu pertanyaan dari kita. Mungkin semoga teman-teman yang dengerin juga dapat insight baru, dapat apa ya? Kita juga dapat insight baru. Dapat apa ya, cara-cara juga mungkin buat yang relate gitu. Atau mungkin lagi terjebak sama orang yang lagi fear of abandon nih, jangan langsung tinggalin juga ya. Ada tadi cara menanggapinya kayak gimana? Bermanfaat juga ya buat yang benar. Tetap seru lagi sama kita. Jangan bosan-bosan ya nontonnya. Terima kasih banyak juga buat Ade udah menyebarkan ilmu-ilmunya, udah kasih ilmu-ilmunya buat kita. Udah menyempatkan waktu juga dilihat jadwal hari ini padahal full, tapi nyempetin gitu ya buat kita. Terima kasih banyak. Mungkin segitu dari kita. Ya, terima kasih juga ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Ibu juga semangat selalu menjalani hari dan susah-susahnya. Mungkin segitu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode akhir satu lagi nanti.